Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah setelah diskusi tadi kita pemaparan materi tentang berpikir kritis, selanjutnya adalah aplikasi dari berpikir kritis adalah di proses keperawatan. Sehingga kita akan bahas tentang proses keperawatan. Dan ingat ya, ini akan jadi dasar di mata kuliah dari keperawatan medikal bedah anak yang ngomonginnya proses keperawatan. Cuma proses keperawatan di siapa? Kalau keperawatan medikal bedah pada pasien dewasa yang mengalami gangguan medikal maupun bedah pada anak, berarti proses keperawatan pada anak. Jadi harapannya ini kalian mudeng atau paham ya. Proses keperawatan. Jadi di sini proses perawatan disebutkan sebagai suatu pendekatan problem solving untuk memenuhi kebutuhan pasien. Karena kita perawat, berarti fokusnya adalah di kebutuhan dasar dari pasien. Proses keperawatan merupakan metode pemberian asuhan keperawatan yang terorganisir sistematis. Sistematis itu artinya berurutan tadi ya. Terus berfokus pada respon yang unik dari individu terhadap masalah kesehatan yang aktual maupun potensial. Jadi pasien ketika punya masalah diagnosa medis, misalnya diagnosa medis penyakit kanker atau penyakit jantung, otomatis respon tiap individu akan berbeda antara yang individu satu dengan individu yang lain, sehingga kita sebagai perawat itu lebih fokus ke responnya dia. Jadi metode pemberian asuhan terhadap respon unik dari pasien terhadap masalah yang kesehatan yang dialami. Pertama adalah pengkajian, yang kedua adalah diagnosis keperawatan, yang ketiga adalah intervensi. Ingat-ingat di tahap ketiga, di tahap perencanaan ini akan ada yang namanya outcome dan ada yang namanya intervensi itu sendiri atau perencanaan. Jadi pengkajian, saya contohkan secara sekilas ya. Pengkajian itu adalah ketika pasien datang, saya akan mengkaji pasien. Bapak, apa yang Bapak rasakan? Itu adalah pengkajian. Oh, ternyata pasien misalnya mengeluh nyeri. Sehingga saya mengangkat diagnosis keperawatan nyeri akut atau kronis tergantung onsetnya pasien. Jadi saya tanyakan, nyeri yang Bapak rasakan itu sejak kapan? Oh, ketika pasien menjawab sejak 1 minggu yang lalu, maka saya akan mengangkat diagnosa keperawatan nyeri akut. Dari diagnosa keperawatan yang diangkat, tahap yang ketiga dari proses keperawatan adalah tahap perencanaan. Yang di sini saya ingin merawat pasien agar apa sih? Ini adalah ada di tahap ketiga. Oh, saya ingin merawat pasien agar nyerinya berkurang. Sehingga ketika saya sudah punya tujuan, saya akan merencanakan tindakan. Itu adalah di intervensi. Selanjutnya tahap keempat adalah saya melakukan tindakan untuk mengurangi nyeri, implementasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi berarti saya tanyakan ke pasien, Bapak nyeri yang dirasakan bagaimana? Apakah sudah berkurang atau belum? Jadi saya ulangi, tahap-tahap proses keperawatan yang pertama adalah pengkajian, yang kedua adalah diagnosa keperawatan, yang ketiga adalah intervensi, yang keempat adalah implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Selanjutnya adalah terkait dengan sejarah dari proses perawatan. Pada tahun 1955 di luar negeri ya, di bangsa kita di Indonesia masih setelah penjajahan. Jadi tahun 1955 ada 3 tahap waktu itu proses keperawatan, baru ada tahap pengkajian, perencanaan, dan evaluasi. Tahun 1963 ada observasi, bantuan pertolongan, dan validasi. Nah, tahun 1973 barulah ada 5 tahap proses perawatan tadi dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Di Indonesia sendiri proses perawatan dimulai dikenalkan, dilaksanakan pada tahun 1980. Dulu dosen saya cerita
tahun 1927 itu luar negeri sudah menghasilkan mengeluarkan antibiotik. Sementara di Indonesia tahun 1927 itu masih sibuk perang Diponegoro. Miris ya. Oke. Proses keperawatan adalah sebagai standar. Yang namanya standar kan berarti aturan main ya. Aturan main untuk praktek perawatan ya harus ada 5. Jadi ketika kalian mau bilang, saya melakukan asuhan perawatan ke pasien, ya berarti harus 5 tahap dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Tujuan yang kedua adalah untuk memperoleh hasil asuhan yang bermutu. Ini adalah sifat-sifat dari proses keperawatan. Sifat yang pertama adalah dinamis. Dinamis itu artinya adalah proses keperawatan itu dapat dimodifikasi. Dimodifikasi itu berarti artinya dapat diperbaharui apabila kondisi pasien mengalami perubahan ke arah yang baik. Kayak gitu ya. Terus selanjutnya sifat yang kedua adalah sifat siklik. Siklik itu artinya adalah berulang dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Dan harus berurutan, yang namanya siklik itu berurutan dari pengkajian. Setelah pengkajian berarti apa? Diagnosa keperawatan. Setelah diagnosa keperawatan apa? Intervensi. Setelah intervensi, implementasi. Yang terakhir apa coba? Evaluasi. Di sini harus berurutan, nggak boleh meloncat. Putri, saya mau dari pengkajian langsung ke perencanaan, nggak bisa. Itu berarti tidak memenuhi sifat dari proses keperawatan. Terus selanjutnya, Putri, kalau masalahnya belum selesai bagaimana setelah dievaluasi? Misalnya tadi nyerinya tidak berkurang, apa yang harus dilakukan? Bisa saja tahap pengkajiannya belum lengkap, tahap merumuskan diagnosa keperawatannya salah, otomatis yang lainnya juga salah. Ini adalah sifat yang ketiga, saling ketergantungan. Jadi antara tahap 1 sampai tahap 5 itu saling tergantung. Makanya bisa dibayangkan ketika sekalian tahap pengkajiannya tidak lengkap, salah, otomatis tahap diagnosa sampai dengan evaluasi juga salah. Mudeng ya. Terus sifat yang keempat adalah luas. Yang namanya luas gimana? Fleksibel, artinya proses keperawatan yang dijalankan itu tidak kaku sehingga bisa dimodifikasi. Ya, selanjutnya adalah kemampuan perawat yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan perawatan melalui tahap-tahap proses perawatan. Yang pertama intelektual, jelas perawatnya harus pintar, butuh pengetahuan. Yang kedua adalah HAM. HAM ini bukan hak asasi manusia, tetapi hubungan antar manusia. Jadi di sini perawat butuh kemampuan untuk berkomunikasi, jelas komunikasi dengan pasien. Terus kemampuan yang ketiga adalah kemampuan teknikal. Terkait dengan apa? Kemampuan teknikal ini terkait dengan skill, bisa pasang kateter, bisa pasang EKG, dan interpretasinya. Adalah beberapa teori yang mendasari proses perawatan. Ada teori sistem. Kalau sistem itu berarti ngomongnya input, proses, dan output. Teori kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa saja? Coba sebutkan. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan rasa apa? Rasa aman dan nyaman. Yang ketiga adalah kebutuhan dicintai. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Kita butuh untuk aktualisasi diri. Selanjutnya teori yang ketiga adalah teori pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Tadi yang sudah dibahas di PPT selanjutnya terkait dengan berpikir kritis. Dari tahapan pengkajian. Dari tahapan proses keperawatan. Yang tahap pertama adalah tahap pengkajian. Perawat mengumpulkan data tentang pasien itu secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan. Ingat, tahap pertama pengkajian ini adalah dasar.
Ketika kalian salah, tidak lengkap, otomatis tahap selanjutnya dari proses perawatan menjadi salah juga. Pengumpulan data itu bisa dengan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik urutannya apa? IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi berarti saya melihat, misalnya kalian mau pemeriksaan fisik organ paru, berarti inspeksi, saya melihat paru-paru pasien, bentuk dada pasien, saya melihat nafas pasien, pergerakan dada, maaf. Selanjutnya adalah palpasi. Palpasi itu saya melakukan perabaan, saya cek vokal fremitus. Nanti akan detail di mata kuliah keperawatan dasar ya. Perkusi, saya melakukan pengetukan untuk tahu benda apa yang ada di bawah ketika saya ketuk. Terus selanjutnya adalah auskultasi, saya mendengarkan suara nafas menggunakan stetoskop. Pengumpulan data bisa juga dengan mempelajari data penunjang. Data penunjang itu bisa dari hasil-hasil pemeriksaan ronsen, EKG, atau pemeriksaan lab. Mudeng ya. Jadi saya ulangi, pengumpulan data itu bisa dengan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan mempelajari data penunjang. Nah, sumber data siapa? Pasien, jelas. Kalau pasien nggak sadar, berarti keluarganya. Sumber data yang lain, tim kesehatan, dan yang terakhir adalah rekam medis. Jadi hasil pengkajian tadi, maka perawat selanjutnya adalah merumuskan diagnosis. Mana data yang normal, mana data yang tidak normal. Makanya tadi untuk merumuskan proses perawatan harus didasari pengetahuan, karena tadi dasarnya saya tahu data tekanan darah pasien adalah 150/90. Saya udah tahu bahwa tekanan darah normal itu adalah 120/80. Sehingga saya anggap data tekanan darah pasien adalah data yang tidak normal. Jadi saya kumpulkan data yang tidak normal tadi, selanjutnya saya akan mengelompokkan data yang tadi. Nah, di sini komponen diagnosa keperawatan itu adalah ada problem dan ada etiologi. Selanjutnya, dalam membuat diagnosa, saya bekerja sama dengan klien dan petugas lain ya untuk memvalidkan apakah diagnosa keperawatan yang saya angkat ini benar atau tidak, valid atau tidak. Kalau datanya baru bagaimana Putri? Ya otomatis saya pengkajian ulang dan merevisi diagnosa keperawatan yang saya sudah angkat berdasarkan data terbaru. Yang ketiga adalah perencanaan. Jadi di sini perawat membuat rencana tindakan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesehatan. Di perencanaan ini ada tahapannya. Tadi, ketika pasien punya diagnosa keperawatan yang banyak, maka tahap perencanaan yang pertama adalah saya menetapkan prioritas dulu, prioritas dari diagnosa keperawatan. Selanjutnya saya menentukan tujuan, dan yang ketiga adalah saya merumuskan rencana tindakan keperawatan. Terus selanjutnya saya juga di sini bekerja sama dengan klien untuk menyusun rencana tindakan, dan perencanaan ini bersifat individual sesuai dengan kebutuhan pasien. Artinya ketika saya mengangkat diagnosa keperawatan nyeri akut pasien A, nyeri akut juga di pasien B, tindakannya akan berbeda antar pasien karena sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Saya ingatkan lagi, di tahap perencanaan yang pertama harus dilakukan kalian adalah menetapkan prioritas diagnosa. Ada diagnosanya ada 3, berarti tentukan dulu mana yang akan jadi pertama, kedua, dan ketiga. Pertimbangannya apa Putri? Bisa berdasarkan kebutuhan dasar manusia ataupun berdasarkan tingkat kegawatan dari ABCD. Apa? Airway, breathing, circulation, seperti itu. Jadi bukan ABCD antropometri ya. Jadi karena perawat itu hafalannya banyak, harus diingat-ingat ABCD yang di sini dengan yang kemarin.
juga dengan tenaga kesehatan lain, perawat juga akan melakukan pendidikan kesehatan ke pasien dan keluarga, dan di tahap ini bisa juga ada data baru, otomatis perawat akan mengkaji ulang dan merevisi tindakan berdasarkan respon pasien. Ini adalah perawat akan melihat kemajuan pasien terhadap tindakan yang sudah dilakukan. Dan semua proses tadi adalah saling selanjutnya adalah terkait dengan ini ada tabel interaksi antar proses, sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di tahap pengkajian perawat ngapain, di tahap diagnosa, outcome identifikasi atau planning, ini adalah di tahap perencanaan, jadi penentuan tujuan dan penentuan rencana tindakan. Di tahap implementasi adalah ya, saya rasa itu untuk selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.